Inilah yang terjadi sekarang. SD tak belajar agama, SMP tak belajar agama, SMA tak belajar agama, kuliah, mata kuliah cuma 2 SKS PAI, lapailah PAI. Habis itu sibuk kerja, habis kerja nikah, punya istri, punya anak. Ketika umur 30-40 rindu kepada agama, nyari-nyari di internet, rencana mau masuk ke pondok, pondoknya roboh. Cari-cari di TV, mau pondok mana, dibilang kiainya ngambil amplop sesat, yang ditontonnya TV 7. Yang bagus kebetulan channelnya channel ini, akhirnya dia terikut. Itulah yang terjadi sekarang ini. Ini yang terjadi sekarang. Ketika Syekh Ali Jum'ah ditanya, Manil Azhari, siapa itu orang alumni Al-Azhar? Jawabannya, Asy'ariyu Amaturidiyul Aqidah. Akidahnya Asy'ari atau Maturidi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki itu Maturidi. Tapi Maroko, Tunisia, Aljazair, Mesir, Yaman, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand, Moro, itu kita akidahnya Asy'ari. Dalam bidang akidah Asy'ari. Dalam bidang fikih, at-tamadhhub bi ahadil mazahibil arba'ah, bermazhab dengan salah satu mazhab. Apakah mazhab Imam Hanafi atau Imam Maliki atau Imam Syafi'i atau Imam Hambali. Turki, India, Pakistan mayoritasnya Hanafi. Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania itu Maliki. Irak itu Hambali. Sebagian Hijaz Hambali. Najd Hambali. Sedangkan Yaman, sebagian Mesir, Asia Tenggara itu Syafi'i. Dalam bidang akidah Asy'ari, dalam bidang fikih Syafi'i, dalam bidang tasawuf mengikut Imam Junaid Al-Baghdadi. Pokok dasar-dasarnya Imam Junaid Al-Baghdadi, tapi disusun secara sistematis dan cantik finalnya pada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Makanya selalu ini trilogi namanya. Trilogi ini yang mesti dipegang. Kata dosen kami di Darul Hadis dulu, namanya Syekh Muhammad Yasif. Dia ketua majelis ilmi. Kata dia Maroko itu triloginya 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Maliki, dan tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Kata Hadratus Syekh Muhammad Azim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, NU itu akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah sekarang kita tes dari mulai ujung Aceh sampai Papua, apakah kita pegang trilogi ini? Aceh, nama mufti Aceh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang menulis kitab judulnya As-Siratul Mustaqim. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Aceh. Turun ke bawah Aceh, Sumatera Utara, nama mufti kerajaan Melayu Delhi itu namanya Syekh Hasan Maksum. Murid-murid Syekh Hasan Maksum inilah yang mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Wasliyah itu akidahnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali.
Siapa di sini yang ikut Al-Wasliyah ini? Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, namanya Dr. Kiai Haji Muhammad Hanafi. Kalau Kiai itu pakai sarung. Aceh, Sumatera Utara, sekarang Sumatera Barat. Sumatera Barat itu Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dengan Inyak Jaho membuat satu ormas namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Siapa alumninya di sini? Namanya Bapak Abdul Wahid dari Candung. Lalu kemudian Riau. Riau ini tak ada ormas, tapi di Riau ini besar tarekat Naqsyabandiyah, mengambil tarekatnya dari Jabal Abi Qubais. Nama mursyid yang mengasih tarekat itu turun ke muridnya namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi ini punya murid namanya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Si Ibrahim ini punya anak perempuan namanya Hajjah Siti Fatimah. Hajjah Siti Fatimah ini punya anak laki-laki namanya Dr. Ahmad MSI. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau. Bagaimana dengan Palembang? Palembang itu ulama besarnya yang menulis kitab Sayrus Salikin, namanya Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Syekh Abdus Somad Al-Falembani itu satu angkatan dengan Mufti Banjar, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mereka sama-sama pulang dari Makkah, naik kapal laut. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ikut turun di Palembang, lalu dia naik kapal lagi dan dia melanjutkan ke Kalimantan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Syekh Abdul Somad Al-Falembani sama-sama murid dari Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, pendiri tarekat Sammaniyah di Madinah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Sulawesi, ulama besar Sulawesi itu namanya Syekh, siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati. Syekh Yusuf Al-Makassari belajar kepada ulama Aceh sebelum pergi ke Makkah, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi mereka udah punya jaringan Nusantara, waktu itu belum ada Indonesia. Maka Syekh Yusuf Al-Makassari itu akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Sumatera sudah, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Jawa sudah, sekarang Papua. Saya sampai ke Papua. Papua Barat ini banyak rajanya. Tempat kita satu raja, dia sampai raja 4. Banyak raja. Dan raja itu masih hidup sebagiannya sampai sekarang. Saya dibawa ke rumah salah satu raja itu, namanya Raja Patipi. Apalah yang ada Tuan Raja Patipi simpan? Dibawanya lah dari kamarnya, ada bebungkus kain, dibukanya, sampulnya kulit rusa, isinya kulit kayu. Setelah dibuka, saya tengok isinya adalah solawat nariyah. Yang membawa Islam ke Raja Ampat, ke Kaimana, ke kampungnya Ustadz Fadlan Garamatan, itu adalah ke Fak-Fak. Jangan sebut ke orang barat Fak-Fak.
itu adalah orang yang mengamalkan salawat nariyah. Salawat nariyah ini datangnya dari mana? Dari Maroko. Disebut juga dengan salawat taziyah, karena Imam At-Tazi. Apa akidahnya? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya Sunni Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi dari mulai Aceh sampai ke Papua seragam. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Inilah yang mau kita rawat, kita jaga. Itulah kenapa orang Indonesia dia belajarnya ke Al-Azhar. Kenapa? Karena antara Nusantara dengan Al-Azhar connect dia, nyambung. Kita kalau tak nyambung ini susah. Jangankan mau nyambung masalah agama. Besok saya mau ke Malaysia ini, sampai nanti di Sabah. Besok saya dari Kuala Lumpur ke Sabah, udah susah mau mencolokkan, mau charger. Kenapa? Karena di tempat kita coloknya 2, di Kuala Lumpur 3. Hah? Saya mau mengatakan, kenapa kita nih koneknya ke Al-Azhar? Karena 3 tadi, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, ada kelompok satu lagi yang sedang dipopulerkan belakangan ini, mau dicoba kira-kira cocok tidak di bumi Melayu. Namanya bukan Asy'ari, bukan Maturidi, bukan Syafi'i, bukan Hambali, bukan Maliki, bukan Al-Ghazali, tapi apa namanya? Wahabi. Oh, Ustaz nggak boleh ngejek. Saya tidak ngejek. Saya tidak ngejek. Saya bacakan ya kalimatnya. Jadi kalau disebut Wahabi itu bukan mengejek. Nih saya bacakan ya. Ada pertanyaan dari Irak. Pertanyaan dari Irak. Apa itu Wahabi? Pertanyaan dari Irak. Dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini jawaban dia. Saya bacakan ya. Al-Wahabiyatu, Wahabi adalah atsba'us Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau saya misalnya dibilang, "Hei Abdul Somad Syafi'i," saya nggak marah karena saya ikut Imam Syafi'i. Maka jangan marah kalau bilang, "Hei Wahabi." Tidak boleh marah, karena Wahabi itu bukan hinaan. Syekh Abdul Aziz bin Baz sendiri yang bilang bahwa Wahabi artinya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Udah. Cocok tidak mazhab ini dikembangkan di Nusantara? Tidak cocok. Ustadz tahu tidak cocoknya dari mana? Karena sudah beberapa laporan mengatakan dia tidak connect, nggak nyambung. Ada jamaah kita tinggal di Garuda Sakti, nelpon saya malam-malam, kata dia, "Tolong kasih solusi Pak Ustadz. Apa masalahnya? Keponakan saya ini ngikut ngaji ke Ustadz Wahabi, terus sekarang dia mau bunuh-bunuhan sama bapaknya." Saya tanya kenapa? Karena semua kaki celana dipotongnya. Kata bapaknya, "Yang beli celana itu aku. Kenapa kau potong?" Kata anaknya, "Kalau lewat di bawah mata kaki masuk neraka." Jadi dia nelpon saya, "Gimana solusinya?" Saya bilang, "Kalau kau biarkan 2 gendangnya mati syahid mereka ini." Karena bagi anaknya membunuh orang kafir mati syahid. Ayahnya itu di mata dia kafir. Si ayah juga menggunting celanaku, berarti ku gunting juga kau. Jadi solusinya saya bilang, keponakanmu ini jangan kau biarkan dia serumah sama ayahnya, bawa dia balik ke rumah.
Nanti kalau ada masalah telepon saya. Sudah 5 tahun nggak ditelepon. Berarti sudah selesai masalah. Biasanya jamaah itu menelpon saya kalau ada masalah. Itu satu contoh kasus. Kasus 2. Bapak ini memasukkan anaknya ke sekolah Wahabi. Saya tanya, kenapa anak bapak di situ? Kata dia, saya cuma mau ngambil hafalan Qur'annya aja. Saya cuma mau ngambil hafalan Qur'annya aja Pak Ustadz. Ya saya ini Ustadz yang lembut kan, nggak pernah saya menghasut orang. Jadi saya bilang, iyalah ambillah Qur'annya. Pas libur semester anaknya nih balik. Pas lagi makan, kata anaknya, ya ternyata NU itu sesat, Muhammadiyah itu sesat, Perti itu sesat, Ustadz Somad itu sesat gitu. Ditariknya anaknya. Dia lapor ke saya tanya, kenapa bapak tarik anak bapak? Untuk apa anak saya hafal Quran, hebat bahasa Arab, kalau memasukkan saya ke neraka? Jadi yang sudah teruji, yang 3 tadi dari mulai Aceh sampai Papua sudah ribuan tahun teruji. Yang 1 ini baru mau coba-coba dan kontra. Untuk di sekitar kita ini aja, Wahabi ini ada 3 kelompok. Ada 1 kelompok yang di Pekanbaru, ada 1 kelompok di Bangkinang, ada 1 kelompok yang dekat rumah saya. Dan 3 kelompok ini tidak bisa bersatu. Yang kelompok Bangkinang itu tidak pernah mengisi pengajian sekalipun di RJ Abu Darda, tak bisa. Kenapa? Karena dia sangat eksklusif, padahal sesama Wahabi. Jadi kalau model begini yang mau dikembangkan, ini Pekanbaru ini bisa pecah berapa? Ini sebagai masukan ke Pak Gubernur. Nggak bisa dia membuat persatuan. Saya bisa ceramah di Masjid Muhammadiyah. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah belakang Ramayana, At-Taqwa belakang Ramayana itu, sampai saya minta ngundurkan diri, bukan saya dipecat. Saya mengisi di Masjid Muhammadiyah yang ada di Jalan Paus itu sampai saya izin, Pak, saya tak sanggup lagi. Artinya kita bisa mengisi di masjid mana saja. Dia sesama masjid dia pun tidak. Yang dekat rumah saya itu tidak dipakai di Bangkinang dan tidak dipakai di Pekanbaru. Yang di Pekanbaru tidak bisa dipakai di Bangkinang. Dia sangat eksklusif. Jadi model beragama yang model mana yang mau dipakai? Membid'ahkan orang pada perkara yang khilafiyah. Maulid Nabi. Maulid Nabi itu ketika kita katakan kau buat maulid dia bid'ah, itu dengan mengatakan bid'ah itu sama dengan mengatakan berarti dolalah. Setelah dolalah berarti fitnar. Itu konsekuensinya itu 3. Sebetulnya malam ini saya tidak merasa sedang ceramah, seperti sedang memberikan masukan ke Komisi 8. Karena komisi ini komisi dunia akhirat kan? Karena dia mengerti. Saya sekarang ini tidak merasa sedang ceramah, tapi sedang memberikan pembekalan ke gubernur, kemudian komisi 8 DPR RI, dan ke calon presiden. Nah, jadi sampai mana? Hilang pula nggak konsen. Itu kan fitnah Ustadz. Itu kan fitnah Ustadz yang mengatakan tadi anak kecil mengatakan ini sesat. Itu fitnah loh. Itu videonya yang viral. Video viral yang jenggotnya putih panjang. Itu bukan anak-anak, itu atuk-atuk itu. Yang bilang Muhammadiyah firqah dhallah, NU firqah dhallah, Perti firqah dhallah, Jamaah Tabligh, Jamaah Tabaliyah,
Somad bodoh kata. Tonton ada video. Itu bukan anak-anak, itu atu-atu. Atu-atu yang habis energi otaknya lari ke janggut karena terlalu panjang segini janggut. Yang sunnah itu adalah i'fa'ul liha, uqsus syarib wa'ful liha. Yang sunnah itu adalah memelihara jenggot. Memelihara jenggot itu dipelihara qabdah, kemudian dipotong. Abdullah bin Umar. Kalau sampai sepanjang itu bukan memelihara, itu mampadiakan janggut. Jadi kalau kita mau menjaga Islam, maka kita mesti jaga yang tiga ini. Alhamdulillah, yang ini Asy'ari, Syafi'i, Al-Ghazali, yang Perti juga begitu. Bagaimana dengan Tuan Guru Bajang? Ada seorang laki-laki namanya Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Syekh Rahmatullah Al-Hindi ini jago berdebat. Buku dia judulnya Izharul Haq, 2 jilid. Buku itulah yang dihafal oleh Ahmed Dedat. Akhirnya Ahmad Dedat menjadi pendebat luar biasa. Syekh Rahmatullah Al-Hindi diusir dari India karena dia mengalahkan pendebat-pendebat yang dari Inggris itu. Akhirnya dia lari ke Jeddah, lari ke Najd, Riyadh. Dari Riyadh dia ke Jeddah, dari Jeddah dia ke Makkah. Sampai di Makkah ada seorang janda kaya punya tanah. Nama perempuan itu Saula. Diwakafkannya lah tanahnya, berdirilah sekolah namanya Madrasah Saulatiyah. Saulatiyah ini akidahnya Asy'ari, fikihnya 4 mazhab, tasawufnya Sunni. Abu Hamid Al-Ghazali. Salah satu alumni dari Saulatiyah tadi pulang ke Sumatera, mendirikan pesantren tertua di Sumatera tahun 1912, namanya Syekh Mustafa Husain Nasution. Itulah pesantren Mustafawiyah yang santrinya sekarang 12.000 orang di Purbabaru, Madinah, Mandailing, Natal. Salah satu dari murid alumni Saulatiyah tadi pulang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, mendirikan Nahdlatul Wathon. Sekolahnya sudah di 23 provinsi se-Indonesia. Lalu kemudian namanya Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kemudian Syekh Zainuddin Abdul Majid tadi punya anak perempuan. Anak perempuannya itu melahirkan anak laki-laki, dikirim ke Al-Azhar, S1, S2, S3, doktor di Al-Azhar, namanya Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi Tuan Guru Bajang. Jadi benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedang menghadapi kelompok yang besar karena menggunakan alat multimedia. Dan kita berhadapan dengan umat, mohon maaf, yang tidak mengerti. Saya ini kan orangnya gaptek, gak ngerti masalah laptop. Kalau saya tak ngerti laptop, saya pergi ke toko laptop. Yang laptop yang mana yang saya cari? Yang saya beli laptop yang paling cantik salesnya, kan? Kata dia, beli ini aja Pak, Bapak jangan beli Acer, karena Acer ini awas cepat rusak. Bapak jangan beli Asus, agak susah. Bapak beli ini aja. Itulah yang saya ikut. Inilah yang terjadi sekarang. SD tak belajar agama, SMP tak belajar agama, SMA tak belajar agama, kuliah, mata kuliah cuma 2 SKS PAI, lapailah PAI. Habis itu sibuk kerja, habis kerja nikah, punya istri, punya anak,
ketika umur 30-40 rindu kepada agama, nyari-nyari di internet, rencana mau masuk ke pondok, pondoknya roboh. Cari-cari di TV mau pondok mana, dibilang kiainya ngambil amplop sesat, yang ditontonnya TV 7. Yang bagus kebetulan channelnya channel ini, akhirnya dia terikut. Itulah yang terjadi sekarang ini. Ini terjadi sekarang. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membawa rendang. Saya ini sebetulnya nggak boleh panjang-panjang, karena makan di bawah sudah teridang. Itu sana.